tidak bisa digunakan untuk membedakan untuk membedakan intersecara spesies antara individu spesies. Berikutnya adalah metode etnofarmakologi. Metode ini merupakan metode gabungan tiga unsur, yaitu unsur botani, antropologi, dan kimia mengekspor tanaman obat. Melalui ketiga unsur ini dapat dilakukan analisis secara struktur kimia dari tanaman, studi secara botani tanaman, serta secara sosial dan kulturalnya. Sehingga metode ini juga dapat dikatakan sebagai metode interdisipliner. Contohnya adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh BSD dan kawan-kawan pada tahun 2012 pada wilayah Pantanal di Mato Grosso, Brazil. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnofarmakologi. Hasil yang diperoleh yakni dokumentasi dari klasifikasi tanaman obat, pendataan mengenai spesies tanaman obat dan penyakit terkait dengan ICF atau informan factor, indeks penilaian, serta identifikasi senyawa-senyawa yang dikandung oleh tanaman obat. Keuntungan dan kerugian dari etnofarmakologika adalah yang pertama, keuntungannya metode ini merupakan metode terbaru yang menggabungkan tiga unsur serta lebih aman dan terjangkau. Unsur-unsur yang digunakan tadi adalah botani secara kimia dan sosial kultural. Selain itu, dapat mempelajari penggunaan tanaman obat serta deskripsinya secara tradisional. Dan yang kedua adalah dapat menjadi sarana dokumentasi, investigasi, dan evaluasi tanaman obat beserta hal yang menyertai. Kerugian adalah diperlukannya kompetensi dari masyarakat lokal dan juga diperlukan bagian waktu. Baik, saya Nadia akan melanjutkan presentasi. Ya. Dari metode sampling yang tadi disampaikan, seperti random, chemotaxonomic, dan juga etnofarmakological, tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi para ahli botani ketika bekerja di suatu area dengan diversitas tumbuhan yang sangat limpah seperti di Indonesia ini. Keunggulan dan juga kelemahan dari tiap-tiap metode telah dijabarkan pada part sebelumnya. Namun tentu kita perlu membandingkan kiranya manakah yang lebih efektif dan efisiensi dari ketiga metode ini. Baik, untuk yang pertama random, ketika fokus pada kuantitas dan juga kualitas, random sampai pilih tanaman dalam plot tersebut. Baik, yang disadari oleh akan tanaman obat, meskipun tidak populer sebagai tanaman obat di daerah setempat. Dengan random sampling ini, tentunya aktivitas potensial senyawa bioaktif dari kedua jenis tanaman ini dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Tentu apabila kita menekankan pada kuantitas dan juga kualitas, ada harga dan juga waktu yang perlu dibayarkan. Ketika kita ingin melakukan penelitian dengan harga dan juga dengan biaya dan juga waktu yang terbatas, terdapat beberapa metode lain yang bisa digunakan seperti chemotaxonomic dan juga etnofarmakological yang juga dapat meningkatkan proporsi screening tanaman obat probabilitas positif yang sebagai standar. Chemotaxonomic ini mampu meningkatkan waktu dan juga biaya karena beberapa kandungan senyawa sekunder alkaloid tadi sudah dijelaskan bersifat spesifik. Diperkirakan dari 5.500 tipe alkaloid yang telah diketahui, banyak di antaranya hanya terbatas di satu genus atau subgenus metode etnofarmakologi yang menitik beratkan pada informan lokal dalam penentuan tanaman obat, saat ini dikenal sebagai metode pendekatan yang paling banyak dipilih oleh para ahli botani ketika mereka berfokus pada pencarian senyawa tertentu yang bisa menyembuhkan suatu gangguan kesehatan secara spesifik, misalnya anti malaria atau anti kanker. Next.
Next slide, please. Antara metode kemotaksonomik dan juga etnofarmakolikal, seringkali keduanya terdapat kesepakatan antara tanaman-tanaman yang terpilih. Misalnya dalam slide ini terlihat bahwa terdapat satu jenis tanaman dari penelitian yang dilakukan Michel Balik berdasarkan penelitiannya di Amerika Tengah yang di metode kemotaksonomik dan juga etnofarmakolikal ini sama-sama terpilih. Meskipun hanya satu jenis tanaman, setidaknya terdapat tumpang tindih di antara keduanya dibandingkan dengan penelitian random. Penelitian lain juga pernah dilakukan, misalnya ketika John Reed meneliti tentang tanaman obat di daerah suku Maya, di mana sebagian besar tanaman dengan senyawa bioaktif tinggi seperti Solanaceae, Asteraceae, Rosaceae, dan juga Ranunculaceae, serta beberapa tanaman lainnya, ternyata lebih banyak disebut dalam farmakope atau sejenis buku medis di daerah suku Maya dibandingkan kelintahannya sendiri secara umum di alam. Ini ditemukan pada beberapa penelitian-penelitian yang serupa di berbagai dapat disimpulkan sehingga kelompok kami sendiri menyimpulkan bahwa etnofarmakolikal yang diperkuat dengan analisis kemotaksonomik berupa fitokimia dan farmakologis sebagai bentuk uji keamanan dan juga keefektivitasan tanaman obat setempat menjadi metode screening yang paling efisien. Next. Iya, baik. Selanjutnya adalah kode etik untuk pengambilan tanaman herbal dari daerah asalnya. Jadi sebelumnya perlu diketahui bahwa tanaman-tanaman itu diambil secara berlebihan dan tidak terkendali, yang mana hal ini dapat menyebabkan kerugian di negara atau daerah asalnya. Tidak hanya di satu bidang, tapi juga di berbagai bidang. Pengambilan ini dilakukan untuk meneliti tanaman-tanaman tersebut ke negara-negara besar dan seperti Jepang, Amerika Utara, dan Eropa. Pengambilan yang tidak terkendali ada kerugian ekonomi serta penurunan populasi tanaman di daerah tersebut. Sehingga diperlukan etika dalam pengambilan spesimen tanaman, terutama dalam hal ini adalah tanaman obat dari asalnya. Hal ini diusulkan oleh seorang tokoh yang dikenal dengan nama Tony Cunningham, di mana kode etik ini ditujukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan spesimen. Terlihat di slide ada 6 kode etik. Yang pertama yaitu untuk membentuk KRT nasional untuk mengatur proses yang didapat berdasarkan hasil diskusi dari kemudian dua, teknik-teknik yang melakukan ekstraksi dan screening harus dilakukan di laboratorium lokal atau dengan seorang ahli dari daerah asal atau dari daerah tersebut apabila memungkinkan. Kemudian tiga, seluruh bentuk perjanjian untuk memasuk bahan harus bersama dengan organisasi yang memiliki reputasi setidaknya baik, bukan dengan individu. Kemudian yang keempat, seluruh masyarakat lokal dan peneliti diberitahu mengenai proyek serta potensi pemanfaatan komersial dari proyek yang dilaksanakan. Yang kelima, yang terakhir itu informasi masyarakat lokal yang terlibat dirahasiakan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya, hasil dari presentasi kami kali ini adalah terdapat 3 metode dalam proses eksplorasi tanaman obat, yaitu metode random, kemotaksonomi, dan etnofarmakologi, di mana ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian menurut hasil diskusi kelompok kami, metode etnofarmakologi yang diperkuat dengan analisis kemotaksonomi berupa fitokimia dapat menjadi metode yang paling efisien.
Kemudian untuk mencegah pengambilan sampel tanaman obat yang berlebihan dan berisiko terhadap lingkungan, diperlukan peraturan-peraturan yang diatur dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat sesuai dengan kode etik yang telah ditulis oleh Tony Cunningham. Selanjutnya, ya berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Jati. Oke, persi yang cukup menarik ya. Jadi kita itu melihat juga tidak kita sendiri, tapi mungkin ada jurnal yang menarik yang dilakukan oleh wilayah-wilayah Eropa atau mungkin wilayah-wilayah Amerika gitu ya, Brasil dan sebagainya, atau Afrika gitu ya, Asia itu kan dengan berbagai variasi model riset untuk melakukan survei tanaman obat. Ya, kita sangat bagus sekali bahwa kita terhadap pengetahuan yang semakin berkembang dan dengan cepatnya gitu sekarang ya. Oke, tidak hanya terbatas pada etnobotani yang tradisional, tetapi juga etnobotani yang sudah masuk ke itu kemudian etno pertanian, ada etno, wah macam-macam sekali. Ini menjadi menarik ya. Oke, mungkin dari adik-adik yang lain dari biologi maupun mungkin dari unitas lain ingin menanyakan kepada presenter ya. Monggo silahkan. Atau saya serahkan ke nganu ya, ke presenternya, mungkin bisa mengatur supaya ada teman-teman yang ingin menanyakan atau mungkin memberi saran juga bagus juga, gitu ya. Monggo. Ya, mungkin jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau berdiskusi bisa langsung pencet raise hand atau mic, atau kalau nggak bisa pakai komen. Kalau belum ada, saya ngasih komentar ya. Komentar. Gini ya. Kadang-kadang tumbuh, kadang itu digunakan untuk obat kusta. Nah ini, jadi tumbuhan juga digunakan sebagai obat. Obat kusta itu zaman dahulu kala terserang penyakit itu, roli itu, roli. Kalau kepalanya brodoli ya. Nah, tapi tanaman beracun itu juga bisa sebagai bahan pangan itu kalau gadung itu dimanfaatkan.
eh, teknik untuk pengelolaannya atau pengolahannya itu menjadi enak. Bisa sebagai makanan, bisa sebagai snack, bisa sebagai, nah ini tanaman beracun. Itu mengelolanya. Kemarin saya punya mahasiswa itu melaporkan, mahasiswa S2 melaporkan di Pulau Lusi. Dia penelitiannya di Pulau Lusi. Pulau Lusi itu pulau yang baru muncul. Ada di Sidoarjo, itu karena ada lumpur lapindo, itu kan membawa dampak lumpur lah, itu di umur itu kan makan ikan yang sangat lezat, namanya ikan buntal. Nanti kalau adik-adik mau pergi ke Pulau Lusi, pulau yang baru terbentuk, itu menarik ini. Untuk adik, monggo. Ini kalau nggak ada pertanyaan, nggak seru ini. Saya Enda Paramita, izin bertanya kepada kelompok 1 terkait dengan tadi yang dijelaskan mengenai bioetika. Tadi dijelaskan bioetika sendiri ada beberapa poin ya tadi. Saya ingin wilayah yang kita screening seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Permisi Pak Jati, berarti ini bisa langsung dijawab ya Pak? Siap. Ya, baik. Terima kasih Enda Paramita atas pertanyaannya. Nama saya Galuh Nafisah, izin menjawab. Jadi, menurut kelompok kami, kode etik ini tetap memperhatikan budaya-budaya dari dari kondisi sekitar ya, karena kan sesuai juga yang tertera di slide dan sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, itu kan pasti ada diskusi dari pihak lokal maupun pihak peneliti seperti itu. Jadi semuanya itu pasti memperhatikan kondisi dari tempat yang sekiranya akan digunakan sebagai tempat pengambilan sampel seperti itu. Bisa diterima atau mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menambahkan terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau dirasa cukup dari Enda sendiri, apakah ada feedback? Baik, terima kasih untuk jawabannya kelompok 1. Jadi walaupun kode etnik ini tetap walaupun ada beberapa poin ini tetap
Misalnya mau mengambil tanaman di wilayah konservasi, ini kan harus izin atau nggak boleh laporan, ya harus izin dan sebagainya. Kalau misalnya menggunakan percobaan, kira-kira etikanya seperti apa ya? Atau menggunakan ini ada buah Recording in kalau bisa progress. dimakan itu ternyata saya mabuk, Pak. Nah, ini kan percobaannya. Dia cerita tentang makan buah jarak ya. Dia mabuk. Oh, berarti jarak itu beracun, Pak. Nah, itu percobaan dia. Kalau kita kan cuma mengumpulkan data gitu. Ini cerita menarik juga gitu. Ini ya bioetika itu bioetika nanti pengambilan spesimen di mana. Kemudian kalau kita menggunakan hewan coba seperti apa, kalau kita menggunakan percobaan manusia itu manusianya biasanya sudah mencoba dulu gitu ya. Kalau di Eno, wah ini percobaannya dia makan nganu. Nah, saya sendiri pernah mencoba makan nomlang itu saya mabuk. Wah ini berarti tanaman beracun ini. Ini saya coba sendiri. Ya oke. Ye, monggo siapa lagi yang biar menarik. Mungkin ada etika-etika yang lain saya kira juga merupakan hal yang baik ya, karena terima kasih Pak Jati. Ini selanjutnya ada pertanyaan juga dari chat. Apakah boleh langsung dijawab? Iya, bisa. Pertanyaannya saya bacakan ulang. Terima kasih atas presentasi yang menarik dari kelompok 1. Saya Nisa Nabila izin bertanya melalui kolom chat dikarenakan terdapat kendala sinyal yang tidak stabil. Menurut pandangan kelompok ini, metode mana yang lebih tepat dan efisien dilakukan oleh mahasiswa S1? Mengapa dan terima kasih. Mungkin bisa ke slide kooperasi di sebelumnya, teman-teman. Apabila kita mengacu pada slide ini, tentu kita sebagai mahasiswa S1 yang memiliki keterbatasan dari segi biaya dan juga waktu, akan lebih difokuskan untuk penelitian dengan menggunakan metode sampling kemotaksonomik maupun etnofarmakologikal. Keduanya memang menunjukkan hasil yang
positif apabila dikombinasikan. Namun apabila kita sendiri sebagai mahasiswa S1 masih memiliki terbatasan dari segi kemampuan dalam mengidentifikasi biokimia ataupun dari lokasi akses lokasi ke tempat yang memang jauh dari laboratorium, tentu penelitian dengan kemotaksonomik ini menjadi cenderung sulit apabila kita juga tidak memiliki kit untuk menguji senyawa bioaktif ini. Sehingga yang paling basic yang bisa dilakukan mahasiswa S1 adalah etnofarmakologikal. Namun apabila kita memiliki akses yang dekat ke laboratorium maupun kemampuan dalam menganalisis biokimia, kita bisa menggunakan gabungan antara etnofarmakologi dan juga kemotaksonomi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan? Kalau begitu mungkin kalau dari teman-teman tidak ada yang tambahkan, dari Nisa Nabila sendiri, apakah kiranya ada feedback? Oke, nganu ya, terbatas dana itu ya. Terbatas dana, terbatas lab gitu ya. Karena kan survei itu kan melakukan studi di lapangan gitu ya. Nah, di lapangan itu tentunya harus menggunakan aturan juga itu. Untuk riset etnofarmako itu apakah cukup 1 kilo gitu ya, 1 kilo tanaman bisa diambil. Nah, ini menjadi menarik itu ya. Kemudian untuk ndandake, pernah saya meneliti, ada mahasiswa yang meneliti tentang jonggol ya, tanaman jonggol itu sayuran. Nah, kemudian Pak ini untuk farmakonya gimana Pak? Nah, ini dia nggak punya duit. Akhirnya saya bayari ini. Saya suruh ke biokimia untuk bisa menganalisa kandungannya dia meneliti secara lapangan, tetapi kemudian kandungan farmakonya itu saya yang membayari di lab. Itu pernah terjadi. Ini mahasiswanya sudah lulus S2 sekarang. Dulu S1-nya saya bimbing, S2 saya bimbing, sekarang sudah lulus. Nah itu. Dan waktu S1 itu malah Scopus. Itu anak S1 itu sudah Scopus. Ya itu, ini pernah terjadi penelitian S1 tapi karena tidak punya keuangan untuk ndandake, untuk mengungkap kandungan farmakonya, kemudian saya suruh ndandake ke biokimia, akhirnya didapatkan beberapa kandungan gitu ya. Kandungan mengapa kok tanaman itu menjadikan ngantuk, itu apa sebabnya sih? Nah, kandungannya ini gitu. Tetapi kemudian saya yang bayari itu pernah terjadi gitu ya. Memang keterbatasan dana, keterbatasan lab, keterbatasan macam-macam ya. Tapi beberapa jalan keluar itu didukung oleh literatur gitu ya. Literatur ini loh kandungannya mengandung ini gitu. Untuk mengatasi itu gitu ya. Oke. Saya kembalikan ke presenter. Nanti kalau adik-adik yang dari luar dari luar UB nanti bisa ndandake ya. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang ingin masih bertanya?
Ya, mungkin teman-teman ada yang mau memberikan saran juga boleh, mungkin terkait PPT atau tambahan materi lain boleh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk anggota presentasi ya, nanti saya dikirimi ya. Siapa saja gitu ya, yang kalau absennya di Siadu sudah saya absen ini, jadi semuanya masuk gitu ya. Di Siadu ini baru saja saya absen, semua masuk ya. Ya oke. Karena sebentar lagi saya mau ke Jogja ya, saya mohon maaf. Mungkin nanti disambung lagi yang lebih panjang atau pakai HP, telepon-teleponan juga nggak apa-apa, SMS nggak apa-apa, apa sesuatu yang bisa ditanyakan itu ya. Ini menjadi menarik walaupun sebetulnya masih banyak yang perlu didiskusikan ya, tetapi karena waktunya terbatas gitu ya. Oke, saya kira demikian ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi untuk oke. Terima kasih Bapak.